Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Umat Kristiani di dunia hari ini merayakan Paskah yang merupakan perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi, yakni perayaan Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Dan untuk mengetahui perayaan Misa Paskah di Gereja Katedral Jakarta, kita akan bergabung dengan rekan Prilia Carvalho dan juru kamera Ade Suherman, serta pilot drone David Sibarani. Selamat siang Prilia, bagaimana jalannya perayaan Misa Minggu Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan apa tema Paskah tahun ini? Ya, selamat siang ya, dan juga pemirsa. Saat ini sedang berlangsung misa ketiga yang sudah dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Gereja Katedral Jakarta untuk merayakan Hari Raya Paskah ataupun Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus. Dari pantauan kami memang untuk misa ketiga ini lebih ramai dibandingkan misa pertama dan juga misa kedua pagi tadi. Pagi tadi kalau di belakang saya kursi-kursi yang disiapkan oleh petugas dari Gereja Katedral ini masih kosong, dikarenakan para petugas sudah menghimbau umat Katolik yang datang untuk memenuhi ruang utama di dalam Gereja Katedral Jakarta. Namun untuk misa ketiga kami pantau memang ini sudah hampir penuh di pelataran-pelataran yang sudah disiapkan di luar ruang utama di dalam Gereja Katedral Jakarta ini. Artinya memang semakin siang semakin ramai dan juga semakin antusias masyarakat ataupun juga umat Katolik datang ke Gereja Katedral Jakarta untuk merayakan Hari Raya Minggu Paskah. Untuk misa ketiga ini sudah berlangsung dari pukul 11 dan juga berlangsung sudah hikmat dan juga khusyuk. Untuk tema Paskah 2019 yang diambil ataupun juga yang diangkat oleh Gereja Katedral Jakarta ini adalah Kita Berhikmat, Bangsa Bermartabat. Tema ini diambil selaras dengan tahun 2019 adalah tahun pemilu, sehingga mengajak masyarakat baik itu umat Katolik secara pribadi, keluarga dan juga komunitas untuk berhikmat dalam melakukan segala hal, segala aktivitas kehidupan sehari-hari, dikarenakan hikmat dinilai penting karena hikmat merupakan anugerah dari Tuhan Yesus. Pesan ini juga disampaikan oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo yang mengatakan bahwa mengajak masyarakat dan juga keluarga-keluarga semua umat Katolik untuk menjaga agar hikmat terus terpelihara dalam kehidupan mereka, dan juga menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia usai melakukan ataupun usai menyelenggarakan pemilu pesta demokrasi 2019, diharapkan momentum Paskah ini menjadi momentum kebersamaan dan juga persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia sehingga tidak terpecah belah, baik itu sesama agama maupun juga berbeda agama ataupun juga berbeda keyakinan. Untuk dekorasi untuk Minggu Paskah ataupun juga dalam Pekan Paskah tahun ini, Yasi dan juga pemirsa, mengangkat tradisi khas Nusantara yang terutama adalah adat Jawa yang kental. Ini terlihat dari sejumlah hiasan-hiasan yang berada di sekitar kawasan ataupun juga di dalam pelataran Gereja Katedral Jakarta. Ini yang diutamakan adalah hiasan-hiasan dari wayang, burung-burung dan juga gunungan yang memang tetap tidak meninggalkan khas dari Jawa khususnya dan juga tradisi-tradisi dari Nusantara. Ya sih. Ya, Prilia, kemudian dibagi dalam berapa sesi perayaan Paskah di Gereja Katedral? Siapa tadi? Yohanes. Untuk ibadah Paskah, terutama Minggu Paskah yang diselenggarakan hari ini di Gereja Katedral Jakarta, ada 4 jadwal ibadah ataupun misa ya, dan juga pemirsa. Misa pertama diselenggarakan pada pukul 7 pagi tadi, misa kedua pukul 9 pagi, misa ketiga saat ini masih terus berlangsung pukul 11, dan juga misa terakhir akan diselenggarakan pada pukul 5 sore nanti. Pada pukul 9 atau misa kedua dipimpin langsung oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo dan juga dihadiri oleh tokoh Indonesia, diantaranya adalah salah satunya adalah Menteri SDM Ignatius Jonan. Ignatius Jonan juga dalam konferensi pers bersama dengan Uskup Agung Jakarta mengatakan selamat Paskah bagi seluruh umat Katolik di seluruh Indonesia dan juga menyampaikan pesan persatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia usai melakukan pesta demokrasi, sehingga kembali lagi diingatkan bahwa momentum Paskah ini harusnya menjadi pesta besar bagi umat Katolik namun juga sebagai
sebagai momentum persatuan usai melakukan pesta demokrasi. Untuk pengamanannya sendiri, Yasi dan juga pemirsa, kami pantau dari pagi pihak gabungan Polri dan juga TNI terus melakukan penjagaan dan juga pengawalan dari jalannya misa, baik itu ibadah pertama hingga ibadah terakhir nanti pukul 5 sore. Setiap jam ibadah setelah selesai dilakukan selalu dilakukan sterilisasi di dalam area utama, yakni dalam Gereja Katedral Jakarta, baik itu juga di pelataran dan juga di sekitar kawasan Gereja Katedral Jakarta ini. Bentuk pengamanannya pun ada yang di dalam dan juga ada di luar. Di dalam sterilisasi dan juga pemeriksaan sejumlah barang dari umat Katolik yang masuk ataupun juga hadir di Gereja Katedral, namun juga pengawalan dan juga pengamanan dilakukan di luar kawasan Gereja Katedral ini, diantaranya adalah pengaturan lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan di sekitar kawasan Gereja Katedral saat umat Katolik melakukan misa Minggu Paskah di sini. Dan memang untuk lahan parkir juga disediakan, ini bekerjasama dengan Masjid Istiqlal. Ini setiap tahun selalu dilakukan, disediakan juga kantong-kantong parkir di Masjid Istiqlal. Ini menandakan bahwa terjadinya kerukunan antar umat beragama ketika ada gereja ataupun juga ada perayaan hari raya, baik itu Natal, Paskah di Gereja Katedral. Masjid Istiqlal pun selalu memberikan lahan mereka untuk dijadikan parkir. Pihak manajemen Masjid Istiqlal juga telah menyiagakan 20 petugas parkir untuk membantu mengatur parkir sehingga memang parkir pun rapi dan juga umat Katolik tidak merasa terganggu untuk menjalani ibadah mereka di Gereja Katedral Jakarta.